Waduh, ini tulisnya gimana sih? Coba deh lihat Extreme Programming. Nah, boleh tuh coba kita cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brani Syaputra dengan NIM 202255202089. Saya adalah ketua dari kelompok 4 sekaligus menjabat sebagai CEO dan SW UI UX Designer. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang Extreme Programming. Berikut merupakan anggota-anggota kelompok kami. Baik, yang pertama adalah pengertian Extreme Programming. Extreme Programming atau EXP adalah metode pengembangan perangkat lunak SDLC yang bersifat agil yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang lebih berkualitas. XP memiliki siklus pengembangan pendek sehingga sangat responsif terhadap perubahan keinginan pengguna atau user yang berganti. Selanjutnya, XP didasarkan pada 12 prinsip yaitu communication, simplicity, feedback, coverage, respect, planning, pair programming, test-driven development, refactoring, continuous integration, dan yang terakhir on-site customer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Tirta Ramadan Cipta Saputra dengan NIM 202255202006. Sini saya menjadi SW developer sekaligus CSO. Langsung saja kita lanjutkan materinya. Sejarah singkat. Extreme Programming dipelopori oleh Ken Beck, Rod Jeffries, dan Ron Cunningham pada tahun 1996. Beck pertama kali menerapkan Extreme Programming pada proyek Chrysler Comprehensive Compensation atau C3 pada tahun 1996. Pada proyek ini, Beck menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1999, Beck menerbitkan buku berjudul Extreme Programming Explained yang menjadi buku teks standar untuk Extreme Programming. Buku ini menjelaskan 12 prinsip Extreme Programming dan bagaimana menerapkannya dalam pengembangan perangkat lunak. Extreme Programming menjadi semakin populer pada awal tahun 2000-an. Banyak perusahaan besar seperti Microsoft, Google, dan IBM mulai menerapkan Extreme Programming dalam pengembangan produk mereka. Extreme Programming terus berkembang dan beradaptasi seiring waktu. Banyak teknik baru yang telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas Extreme Programming. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Extreme Programming. Pertama, pada tahun 1996, Ken Beck menerapkan Extreme Programming pada proyek Chrysler Comprehensive Compensation atau C3. Selanjutnya, pada tahun 1999, Ken Beck menerbitkan buku Extreme Programming Explained. Berikutnya, pada tahun 2000-an, Extreme Programming menjadi semakin populer di kalangan perusahaan besar. Yang terakhir, pada tahun 2010-an, banyak teknik baru dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas Extreme Programming. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan Extreme Programming. Namun, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Diajeng Ganisa Mantamupri dengan NIM 202255202019. Di sini, saya menjadi SW System Analyzer sekaligus SW Implementator. Baik, langsung saja ke dalam materinya. Kelebihan Extreme Programming. Yang pertama, kualitas perangkat lunak yang tinggi. Extreme Programming menekankan pada kualitas perangkat lunak sejak awal pengembangan. Hal ini dilakukan melalui penerapan berbagai teknik seperti pengujian terintegrasi, refactoring, dan desain yang sederhana. Yang kedua, responsif terhadap perubahan. Extreme Programming menggunakan siklus pengembangan pendek sehingga tim dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, produktivitas yang tinggi. Extreme Programming mendorong tim yang bekerja secara kolaboratif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tim dan mengurangi waktu pengembangan. Dan yang terakhir yaitu tim yang bahagia. Extreme Programming
menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Hal ini dapat meningkatkan moral tim dan mengurangi burnout. Berikutnya yaitu kekurangan dari extreme programming. Yang pertama, membutuhkan komitmen. Extreme programming membutuhkan komitmen dari semua anggota tim untuk berhasil. Hal ini dikarenakan extreme programming menuntut perubahan budaya dan praktik kerja yang signifikan. Yang kedua, kurangnya dokumentasi. Extreme programming lebih berfokus pada pengembangan kode daripada dokumentasi. Hal ini dapat membuat perangkat lunak sulit untuk dipahami dan dirawat di masa mendatang. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu tidak cocok untuk semua proyek. Extreme programming tidak cocok untuk semua proyek. Hal ini karena extreme programming memerlukan tim yang kecil dan memiliki sumber daya yang terbatas. Selanjutnya saya akan membaca materi yang telah dibaca teman saya sebelumnya. Tetapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Danis Famianugra dengan NIM 202255202013. Di sini saya menjadi SW Testing dan CSO Security System. Tahap Extreme Programming. Berikut adalah tahap-tahap pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan Extreme Programming. Yang pertama, perencanaan. Pada tahap ini, tim Extreme Programming mengumpulkan persyaratan dari pengguna dan membuat rencana pengembangan. Rencana pengembangan harus bersifat iteratif dan inkremental, yaitu dibagi menjadi beberapa iterasi kecil yang masing-masing menghasilkan produk yang dapat digunakan. Yang kedua, iterasi. Pada setiap iterasi, tim Extreme Programming mengembangkan fitur-fitur yang telah ditentukan dalam rencana pengembangan. Setiap iterasi berlangsung selama 2 minggu. 3. Pair Programming. Pair Programming adalah teknik di mana dua pengembang bekerja sama pada satu komputer. Teknik ini membantu meningkatkan kualitas kode dan produktivitas tim. Yang keempat, Test Driven Development. Test Driven Development adalah teknik di mana pengujian dilakukan sebelum kode ditulis. Teknik ini membantu memastikan bahwa kode yang ditulis berfungsi dengan benar. Yang kelima, Refactoring adalah teknik di mana kode diubah untuk meningkatkan kualitas dan kemudahan perawatannya. Teknik ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kode tetap bersih dan mudah dipahami. Yang keenam, Continuous Integration. Continuous Integration adalah teknik di mana kode diintegrasikan secara berkala. Teknik ini membantu memastikan bahwa semua perubahan berfungsi dengan benar. Yang ketujuh, Demo. Demo adalah presentasi produk kepada pengguna. Demo dilakukan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Yang kedelapan, Peluncuran. Peluncuran adalah proses merilis produk ke pengguna. Peluncuran dilakukan setelah produk telah memenuhi semua persyaratan pengguna. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Tapi sebelum itu perkenalkan, saya Anggita Putri dengan NIM 202255202054. Di sini saya sebagai SW Marketing sekaligus SW System Analyzer. Langsung saja kita lanjutkan materi selanjutnya. Penerapan di dunia nyata. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan yang menggunakan penerapan Extreme Programming. 1. Google. Google menggunakan Extreme Programming untuk mengembangkan produk-produknya seperti Chrome, Gmail, dan Android. 2. Mozilla. Mozilla menggunakan Extreme Programming untuk mengembangkan Firefox, Thunderbird, dan SeaMonkey. 3. Netflix. Netflix menggunakan Extreme Programming untuk mengembangkan platform streamingnya. 4. Facebook. Facebook menggunakan Extreme Programming untuk mengembangkan aplikasi selulernya. 5. Amazon. Amazon menggunakan Extreme Programming untuk mengembangkan platform e-commerce-nya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Arkan dengan NIM 202255202083. Saya sebagai UI Designer. Tips untuk menerapkan Extreme Programming secara efektif. Yang pertama, mulailah dengan tim yang kecil. XP lebih mudah diterapkan pada tim yang kecil. Yang kedua, dorong komunikasi dan kolaborasi. XP sangat bergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Yang ketiga, gunakan alat dan teknik yang tepat.
Ada banyak alat dan teknik yang dapat membantu tim menerapkan extreme programming. Yang terakhir, luangkan waktu untuk belajar. XP adalah metode yang kompleks. Luangkan waktu untuk mempelajari prinsip dan praktik XP sebelum menerapkannya. Nah, kalau gitu pakai ini aja nggak sih?